Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naili Rahmawati Putri, biasa dipanggil Naili, kelas A6 PAI, ingin menjelaskan materi yang akan saya presentasikan pada mata kuliah Pancasila kelompok 6. Materi yang akan saya jelaskan berjudul Struktur Nilai-nilai dalam Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang apa saja yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila ini, saya ingin menjelaskan latar belakang Pancasila secara singkat. Jadi Pancasila itu merupakan dasar falsafah bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini memiliki arah dan pedoman dalam segala aspek kehidupan, baik secara sosial, secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Untuk memahami maknanya secara berkeseluruhan, Pancasila itu dapat dikaji melalui 5 dimensi nilai, yaitu nilai yang pertama, nilai objektif, nilai yang kedua adalah nilai subjektif, nilai ketiga adalah nilai dasar, nilai keempat adalah nilai instrumental, dan yang terakhir adalah nilai praktis. Dari kelima nilai yang akan saya jelaskan nanti, nilai ini tuh saling berhubungan dan membentuk sistem yang utuh dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah nilai objektif Pancasila. Nilai objektif dalam Pancasila mencerminkan nilai yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya, nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya relevan pada masa tertentu atau dalam situasi sosial tertentu, tetapi senantiasa berlaku dalam berbagai konteks kehidupan. Nilai ini bersifat tetap karena berakar pada hakikat dan identitas nasional bangsa Indonesia yang terbentuk dari hasil perenungan, budaya, serta kearifan lokal yang telah berkembang sejak lama. Pancasila dengan demikian bukan sekedar dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang bersifat global. Keberlakuan nilai objektif tersebut terlihat nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar penyusunan peraturan yang menjamin keadilan dan perilaku terhadap hak asasi manusia. Dalam pemerintahan, nilai ini tuh tampak dalam kebijakan publik yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utamanya. Kalau di ranah sosial, nilai objektif Pancasila mendorong terciptanya sikap saling menghormati dan keadilan sosial di tengah keberagaman. Sebagai contohnya, prinsip kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam sila kedua dan kelima menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama atau setara, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, serta status sosialnya. Nilai ini juga menjadi dasar penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi, serta untuk memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan antar warga negara. Dengan sifatnya yang universal, Pancasila tidak hanya menjadi panduan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan global seperti keadilan, kesetaraan, dan perdamaian dunia. Yang kedua adalah nilai subjektif Pancasila. Jadi, nilai subjektif dalam Pancasila itu bersumber dari kesadaran batin dan keyakinan moral setiap individu terhadap nilai-nilai dasar negara. Nilai ini tuh tumbuh dari dalam diri manusia sebagai wujud penerimaan dan penghayatan terhadap Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Berbeda dengan nilai objektif yang bersifat universal dan berlaku bagi semua orang, sedangkan nilai subjektif ini itu lebih menekankan aspek pribadi,
yakni bagaimana seseorang secara sadar menjadikan Pancasila itu sebagai landasan moral dalam berpikir, bertindak, bersikap dalam kehidupannya sehari-hari. Sifat internal dari nilai subjektif ini tampak ketika seseorang tuh berperilaku berdasarkan dorongan dari hati nurani. Bukan karena aturan atau paksaan dari luar, tetapi ketika warga negara mengamalkan nilai kemanusiaan, nilai gotong royong, dan serta keadilan secara sukarela, hal itu menunjukkan bahwa nilai Pancasila itu telah ditanamkan di dalam dirinya sebagai prinsip moral dalam hidupnya. Misalnya, ada seseorang pelajar yang memilih untuk bersikap jujur dalam ujian, meskipun pada proses ujian tersebut tanpa ada pengawasan dari seorang guru gitu. Jadi perilaku tersebut itu merupakan contoh nyata penerapan dari nilai subjektif. Karena mengapa? Karena tindakannya itu lahir dan kesadarannya itu secara moral, bukan tekanan dari eksternal gitu, bukan dari paksaan gitu. Dengan demikian, nilai subjektif menunjukkan sejauh mana sih Pancasila itu benar-benar dihayati dan menjadi pandangan hidup pribadi setiap individu.